kita dalam pemilu 2024 ini kan dihiasi dengan suasana pemilu yang diwarnai dengan isu tidak netral begitu ya. Nah, seperti apa Persepi ini memastikan bahwa lembaga survei yang berada di bawah naungan Persepi bisa tidak terselet dalam putaran netralitas itu? Ya, kita menjaga etiknya. Jadi pertama semua lembaga survei di bawah Persepi yang merilis hasil surveinya itu kan harus memberitahukan kepada Persepi. Setiap kali dia rilis harus dikasih tahu ke Persepi. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang terlihat janggal, Persepi melakukan sidang, dipanggil gitu. Sekitar 2 bulan lalu ada sejumlah lembaga survei yang kita panggil, ada 6 kalau nggak salah. Karena dalam rentang waktu yang sama, sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan, 6 lembaga survei itu merilis beberapa angka yang seharusnya mirip-mirip satu sama lain, tapi kemudian terasa ada perbedaan-perbedaan. Tapi setelah kita sidang, kita cek secara lebih detail, kita tidak menemukan kesengajaan atau persoalan integritas. Jadi ini persoalannya lebih ke jadi Persepi memastikan agar integritas setiap lembaga survei itu terjaga. Tapi tentu saja kami hanya bisa menjangkau anggota Persepi, yang bukan anggota Persepi kami tidak bisa, karena itu di bawah yurisdiksi dari kalaupun ada perkumpulan lain ya perkumpulan lain. Itu Mbak. Jadi tugas kami adalah menjaga etik, menjaga integritasnya tetap terjaga, dan itu kami secara penuh melihat perkembangan itu. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, ini saya belum hitung ya Bang Kodari ya. Kayaknya survei-survei yang dirilis menjelang pemilu 2024 ini nggak sebanyak 2019 ya. Ya. Kayaknya ya. Saya belum menghitung. Tidak terlalu tidak terjadi booming hasil-hasil survei seperti 2019 atau 2014. Sekarang ini agak sedikit. Mungkin kelihatannya ya. Ya itu tadi yang saya lihat selama 2 bulan terakhir. Itu katakanlah selama seminggu terakhir ada berapa tuh lembaga survei yang rilis? Cuma ada indikator, lalu ada mana lagi? Kalau Persepi ya ada indikator, ada Ya. poll tracking lah sebagainya. Jadi tidak terlalu banyak. Tapi intinya itu tugas-tugas dari lembaga Persepi begitu, Mbak Naila. Nah kembali ke tadi saya ingin katakan, 1 putaran konstitusional, 2 putaran juga konstitusional. Itu sih prinsipnya. Yang penting seperti kata Mbak Naila tadi, jangan sampai 1 putaran itu dibarengi dengan ketidaknetralan aparat gitu. Atau sebaliknya 2 putaran itu dipaksa-paksa supaya tidak terjadi. Jadi boleh aja silahkan kampanye 1 putaran, 2 putaran. Tugas-tugas dari lembaga seperti Persepi atau lembaga-lembaga di kampus, civil society adalah menjaga agar ketidaknetralan itu tidak terjadi. Nah, dugaan mungkin terjadi tidak netral itu kan masuk akal, karena ada presiden yang dengan tegas, walaupun tidak secara terbuka dinyatakan mendukung salah satu calon, apalagi anaknya ikut cawapres. Itu kan kalau ada orang curiga bisa terjadi ketidaknetralan, maka itu satu yang wajar. Karena itu pemilu kali ini harus lebih mengetatkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pengawasan, termasuk pengawasan oleh Persepi terhadap lembaga-lembaga survei yang berada di bawah naungan Persepi. Itu, Mbak Nela. Pengawasannya harus betul-betul ketat di tengah isu yang sedang mencuat saat ini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.